Tunggu dulu, sebenarnya nanya dulu. Kemarin ada waktu Bunda jaga bawah gitu kan, di administrasi ada nanya, Bu saya baru hamil gitu. Terus kalau mau periksa ke dokter kandungan itu harus periksa dalam nggak atau transvaginal apa enggak? Nah. Karena saya agak takut, agak sakit kalau transvaginal gitu. Itu pasti transvaginal atau gimana sih, Bi? Hai. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. Bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita segmen Tanya Dokter Eko. Oke. Jadi ada yang nanya nih Bi di TikTok, Dok, usia yang bagus untuk USG berapa minggu? Semoga dijawab katanya. Oke. Emang kapan sih Bi usia yang bagus untuk USG? Jadi USG harus dilakukan mulai dari awal kehamilan. Tahu hamil? Iya. Ya. Jadi banyak kan orang yang mitos bahwa kalau tahu hamil positif jangan dulu USG, jangan lu gembar-gembor sana sini. Oh, takutnya nggak jadi? Iya, takutnya nggak jadi. Takutnya apa? Pamali. Mamali. Iya. Jadi tunggu dulu, jangan diapa-apain dulu, biarin dulu. 3 bulan, 4 bulan baru. Gitu. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau dikatakan kapan harus USG, segera. Begitu mams tahu hamil, langsung segera. Bahkan sebenarnya kalau kata Bunda pas lagi mau promil juga harus USG. Nah, itu kan kalau memang tidak terjadi kehamilan, ya promil. Enggak, maksudnya gitu kalau kita mau hamil, mau menceritakan kehamilan juga USG dulu gitu kan? Oh iya. Jadi tapi kalau misalkan untuk hamil, orang-orang yang memang tidak program hamil nih, yang memang terus tidak hamil kapan? Begitu tahu hamil langsung USG. Oke. Terus? Jadi biasanya tes pack kehamilan dulu kan sebelumnya. Jadi kalau sudah terlambat haid nih, waktunya haid misalkan tanggal 1, sudah lewat nih tanggal 2, sudah telat di tes pack lah. Coba awalnya mungkin coba positif. Tapi samar. Kalau terjadi seperti itu tunda dulu. Tunggu dulu, tunda dulu. Iya, tunggu dan tunda dulu. Jadi sampai kurang lebih 1 minggu. Oke. Begitu sudah terlambat haid, test pack positif, tunggu sampai 1 minggu. Nah, moms bisa yakinkan dengan melakukan tes kehamilan 3 hari sekali. 3 hari tes lagi, 3 hari urin pagi ya. Nanti udah 1 minggu, tesnya biasanya makin jelas. Kalau sudah garisnya makin jelas, baru USG. Nah, di awal USG itu pasti yang akan dokter lakukan adalah satu, pastikan USG ada kantong hamilnya atau tidak. Kantong hamil ada nggak? Kantong hamilnya dicari di dalam rahim atau di luar rahim. Kan ada kehamilan di luar rahim atau kehamilan di luar kandungan. Tunggu dulu, sebenarnya nanya dulu. Kemarin ada waktu Bunda jaga bawah gitu kan, di administrasi ada nanya, Bu saya baru hamil gitu. Terus kalau mau periksa ke dokter kandungan itu harus periksa dalam nggak atau transvaginal apa enggak? Nah. Karena saya agak takut, agak sakit kalau transvaginal gitu. Itu pasti transvaginal atau gimana sih, Bi? Jadi memang biasanya di USG 3 bulan pertama, atau USG program hamil, atau USG ginekologi, USG kandungan bukan kehamilan, itu sarannya harusnya pakai transvaginal. Kenapa? Dengan USG transvaginal gambarnya lebih clear, lebih jelas. Karena si alatnya itu langsung nempel ke mulut rahim, Bun. Ini mulut rahim dia nempel langsung. Jadi dia akan menyorot atau menyenter gitu seluruh rahim dan indung telur kanan dan kiri. Jadi akan lebih jelas dengan transvaginal. Walaupun dengan USG abdomen yang lewat perut pun sebenarnya bisa. Tapi kejelasannya tidak sejelas kalau transvaginal. Nah, kan pentingnya apa sih? Kalau hamil, pentingnya satu, menentukan hamilnya di dalam atau di luar. Itu yang pertama tadi. Jadi makanya kalau bisa pakai USG perut, misalkan nggak nyaman dengan transvaginal, kalau bisa dengan USG perut ya bisa dengan USG perut. Tapi kalau misalkan rahimnya nunduk ke belakang, yang disebut retrofleksi, terus dinding perutnya agak tebel,
Akhirnya gambar dari USG itu nggak clear. Akhirnya takutnya nanti salah diagnosis. Dibilang oh belum hamil, padahal sudah terjadi kehamilan di luar rahim. Kan berbahaya. Jadi ya udahlah ya gitu. Sarannya USG transvaginal. Oke. Kecuali dengan USG perut sudah clear kelihatan kantong hamilnya. Kalau sudah clear kelihatan kantong hamilnya, ukurannya bagaimana, ada bayinya atau enggak. Nah itu sih nggak ada masalah. Oke. Terus? Itu dulu. Oke. Terus? Ya, jadi kalau misalkan udah clear, ada kantong hamilnya jelas, gambarnya jelas, ukurannya bisa dihitung, ada kelihatan bayinya, ya itu mungkin USG perut juga USG abdomen bisa. Gitu. Jadi intinya adalah satu, kalau begitu moms tahu positif USG, pastikan satu, ada kantong hamilnya atau tidak. Kalau sudah ada kantong hamil, baru dilihat hamilnya di dalam rahim atau di luar rahim. Kehamilan di dalam rahim normal, kehamilan di luar rahim itu tidak normal. Kita sebut kehamilan ektopik. Itu harus segera diketahui. Kenapa? Karena kalau kehamilan di luar rahim kan berbahaya. Kalau kehamilan di luar rahim dia bisa nempel di saluran tuba, bisa nempel di indung telurnya, bisa nempel di luar rahim, di usus, di puncak rahim, bisa nempel di sekitar saluran rongga perut. Itu berbahaya. Karena kalau dia menempel, dia tumbuh, dia biasanya nggak kuat, Bun. Nggak kuat untuk bertumbuh, kantong hamilnya bisa pecah, terjadi perdarahan. Bisa meninggal gitu. Bisa kalau perdarahan terjadi perdarahan hebat, mamsnya bisa shock, kekurangan darah, meninggal. Gitu. Kalau hamil di dalam rahim kan rahim bisa melar besar. Jadi seperti itu. Oke. Yang ketiga, setelah satu tahu hamil ada kantong hamilnya, dua di dalam rahim, yang ketiga baru kita lihat ukur kantongnya. Ukur kantongnya berapa ukurannya dan melihat ada bayinya nggak di dalam. Takutnya BO gitu ya? Iya. Takutnya ada hamil kosong, kan ada kantong hamil tapi nggak ada bayinya. Gitu. Jadi yang ketiga, kantongnya ada isinya atau tidak. Kalau kantongnya ada isinya, baru kita lihat bayinya ada berapa sih. Bisa juga bayinya ada 1, 2, 3 gitu, misalkan hamil kembar. Jadi kan ada kantong yang berisi 2-3 bayi. Itu biasanya pada kehamilan-kehamilan yang identik, Bun. Yang mukanya mirip gitu, kelaminnya sama. Jadi karena dari satu sel telur, sperma terus membelah 2, membelah 3, membelah 4 gitu. Jadi bisa juga kantongnya 1. Beda kalau yang satu sel telur, 1 sperma. Hamilnya kembar tapi ada 3 kantong, 2 kantong, masing-masing kantong ada bayinya. Nah, itu berbeda lagi kan gitu. Setelah yang ketiga itu, oh ada bayinya. Baru yang keempat, bayinya hidup atau enggak. Baru didengerin bunyi jantungnya. Setelah bunyi jantungnya jelas, bayinya hidup, baru yang kelima, ukuran bayinya berapa. Untuk menentukan usia hamilnya dan taksiran persalinannya atau HPL-nya, hari perkiraan lahirnya. Karena untuk menentukan usia dan hari perkiraan lahir itu 3 bulan pertama adalah waktu yang akurat menentukan usia dan taksiran persalinan. Seperti itu. Jadi penting sekali begitu tahu hamil cek. Itu pentingnya. Kadang orang tunggu dulu gitu. Ada kemarin Bunda ada teman Bunda yang udah anak keempat itu tiba-tiba dia nggak tahu kalau dia hamil. Oke. Tahu udah 9 bulan dia sakit perut. 9 bulan? Iya, sakit perut, ke UGD dong. Kenapa dia tiba-tiba melentir banget? Ternyata dia lagi hamil, udah 9 bulan. 9 bulan? Iya. Wow. Nah saat itu akhirnya lahiran. Dia nggak tahu selama ini dia hamil. Di mana tuh? Nah udah gitu akhirnya nelfon si suaminya lagi di luar kota. Anaknya nelfon karena kan udah lumayan besar, udah SMP yang paling gede. Nelfon mama mau melahirkan gitu. Terus wow, suami kaget gitu. Terus kok bisa ya? Ya kata Bunda, kok bisa? Iya karena memang awal mamahnya tuh gemuk katanya. Jadi kalau pas lagi gemuk, ya udah mungkin gemuk biasa kali gitu. Dia tahu-tahu pas suatu hari dia sakit perut banget. Ternyata pas ke UGD kan, pas di UGD ternyata hamil ternyata semua. Wow. Itu sih kasus langka sih, Bun. Iya. Amazing. Katanya jadi masalahnya 9 bulan tuh kan bayi itu sudah bergerak gitu. Jadi mulai dari
biasanya 4 bulan, 5 bulan sih yang paling sering, 5 bulan, 6 bulan tuh udah mulai terasa bergerak gitu. Itu mungkin gak sih Bi karena gemuk jadi akhirnya gak kerasa? Bisa aja tapi mungkin juga kan pasti kan kalau bayi tuh harusnya sih kerasa sih menonjol gitu ya. Iya, ada gerakan tendangan gitu. Apalagi kalau kita dalam kondisi moms yang lagi kondisi tiduran, berbaring, atau pada saat duduk itu biasanya sih kerasa ya gerakan ya. Atau bayi kecil banget nggak? Mungkin nggak? Nggak juga sih. Sekecil-kecilnya bayi 9 bulan tuh 2,5 kilo loh Bun. Jadi harusnya sih terasa ya. Dan lahirnya coba baik-baik aja sih. Maksudnya nggak. Berapa kilo waktu lahir? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kayaknya nggak masuk NICU gitu, nggak. Oh berarti viable, sudah boleh lahir kalau nggak masuk sampai ruangan perawatan. Iya. Berarti minimal 2,5 kilo lahirnya. Tapi Allah ya, Allah yang maha Tuhan yang maha menjaga ya. Jadi nggak di USG, tapi baik-baik aja gitu ya. Itu sih alhamdulillah ya. Kasus-kasus langka kan. Kita lagi bahas USG kapan sih? Ada kasus-kasus di mana di akhirnya Allah berkehendak akhirnya lahir pula tanpa di USG gitu. Di USG kan kita make sure ya izinnya cukup apa enggak. Terus apakah ada kelainan apa enggak? Lahir di luar rahim atau di dalam rahim gitu kan. Karena itu menyangkut nyawa ibunya dan nyawa anaknya. Betul nggak sih? Iya gitu. Jadi karena khawatirnya kalau kita tidak tahu kita hamil, kita salah makan, dan dokter misalkan sakit, dokter memberikan obat-obatan juga salah beri obat, itu kan berbahaya juga tuh. Iya begitu. Jadi takutnya obatnya mempengaruhi si bayinya, ya nggak sih? Iya. Entah jadi misalkan jadi ya cacat atau apa, takutnya kita kalau terlalu keras kan obatnya gitu. Iya betul. Jadi memang begitu tahu hamil, periksakan diri gitu. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus juga begini Bun, dia tidak haid tapi rupanya tidak hamil. Nah itu juga bisa mendetek juga. Kadang ada juga namanya positif palsu, ada negatif palsu. Negatif palsu itu artinya dia di tespek negatif, tapi sudah hamil. Jadi makanya kalau ada terlambat haid, di tespek berulang negatif, terus udah 1 minggu tetap negatif, daripada ragu sebaiknya USG juga. Jangan-jangan negatif palsu. Karena kenapa? Karena kadar hormon intinya masih rendah, bukan? Bukan, bisa juga kasusnya hamil anggur. Jadi kalau moms hamil anggur, itu tespeknya kadang negatif. Kenapa? Karena kadarnya terlalu tinggi. Kadar hormon hamilnya terlalu tinggi kalau pada hamil anggur Bun. Jadi kalau dia kadarnya terlalu tinggi, itu disebut hamil mola hidatidosa. Kalau kadarnya terlalu tinggi, di tespek itu pasti negatif. Karena alat tespek itu hanya bisa mengukur kadar tertentu. Jadi kalau yang di atas itu dia nggak bisa ukur. Jadi akhirnya negatif. Pas di USG, ada kehamilan. Rupanya kehamilan anggur. Nah kehamilan anggur juga ini berbahaya. Kehamilan anggur ini berbahaya kenapa? Karena bisa terjadi perdarahan. Karena di dalam rahimnya itu adalah bulir-bulir darah. Begitu dia terjadi keguguran atau perdarahan, bulir darah itu rontok semua, berdarah semua. Nah, dan berbahaya buat moms ya. Oke. Terus kalau misalkan kita telat haid, berapa lama kita harus aware? Jadi kalau moms yang biasa memiliki riwayat haid teratur, misalkan 28 hari intervalnya, dari haid ke haid 28 hari, atau 30 hari, atau maksimal 35 hari. 35 hari biasanya begitu, dan ini nggak di luar dari kebiasaan, segar periksa, walaupun tespeknya negatif. Jadi kalau tesnya positif udah pasti, tungguin 1 minggu, ulang 3 hari, masih positif, insya Allah hamil, cek USG. Untuk menentukan hamil di dalam rahim atau di luar rahim, ada yang tadi 5 tadi. Yang kedua, kalau negatif tetap juga USG. Jadi kalau misalkan nih, saya biasanya 28 hari. Kok ini udah lewat dari 28 hari saya nggak haid. Tespek negatif, tungguin 1 minggu. Tespek masih negatif, cek USG juga. Jadi positif atau negatif tetap cek USG. Gitu. Atau siklusnya 35 hari atau berantakan. Cari yang paling jauh. Misalkan momsnya saya kadang 28 hari dok, kadang 35 hari, kadang lebih dok gini-gini. Cari yang paling jauh. Moms paling jauh kapan? Saya paling jauh 40 hari dok. Oke. Nah ini udah lewat belum 40 hari? Sudah dok, tes negatif.
atau positif? Negatif dok. Oke, USG tetap. Kita tetap USG. Pastikan tadi yang Abi bilang jangan sampai terjadi kehamilan anggur. Kalau hamil anggur itu yang disebut mola itu hasil kadarnya tesnya negatif. Kecuali mam tes darah. Tes beta HCG, tes kehamilan dengan diambil darahnya. Nah itu beda lagi, pasti bisa kedetek. Karena dia tidak kualitatif, dia kuantitatif, dia angka jumlah. Oh kadarnya 100, 1000, 10.000, 20.000 kadarnya. Kalau yang tes urin ini kan kualitatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi tidak terlalu akurat. Cuman kan nggak semua orang harus dicek darah. Cek darah kehamilan, karena cek darah kehamilan itu nggak murah Bun. Iya lumayan sih biayanya. Lumayan gitu harganya. Jadi kurang lebih sekitar 900 mungkin 1 juta atau lebih. Ya apalagi kalau buat orang tua yang belum nggak siap punya anak gitu kan, itu berat banget pasti. Iya. Jadi pokoknya kalau mam sudah terlambat haid, lakukan tes pack, tunggu 1 minggu, kalau hasilnya sama USG. Kalau yang memang haidnya berantakan, tunggu sampai haid terjauhnya dia. Pernah haid 3 bulan dok, ya udah ikutin aja dulu tes 1 bulan tes sampai 3 bulan tes coba USG gitu. Iya sih, jadi sebenarnya USG itu penting untuk apa ya, pencegahan lah ya, pencegahan. Karena kita mulai bisa mengambil sikap apa yang harus dilakukan ke depan gitu. Jadi jangan sampai kita terlambat. Kalau dulu mungkin fasilitas kesehatan bisa jauh dari mana-mana, ya mungkin aja bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau seperti sekarang kan mudah dijangkau. Iya, tapi kalau masalah mitos-mitosnya jangan diinin, bisa aja sih sebenarnya. Kita tetap USG udah gitu, tapi di keep, ya nggak sih? Iya. Di keep, jangan diomongin ke orang, tetap USG. Atau kontrolnya pun hanya dengan pasangan, ya kan? Yang lain nggak tahu kita kontrol dan hanya dokternya, gitu. Jadi ya yang penting demi keselamatan dan kesehatan mams dan ide bayi, itu yang utama, gitu. Iya sih. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri. Dan jangan malu juga. Kadang ada juga yang begini Bun, begitu diperiksa belum terjadi kehamilan nih, kantongnya belum kelihatan. Dia hamil, tapi kantong belum kelihatan. Dia malu sendiri pasiennya. Oh iya betul, minder ya. Dia malunya gini Bun, udah keburu-buru kecepetan USG-nya. Makanya Abi selalu bilang, enggak ada kecepetan mams. Jadi enggak masalah. Tindakan yang mams lakukan sudah benar. Jadi mams segera memeriksakan diri. Ini bentuk kesadaran mams akan dirinya mams dan kehamilan. Jadi jangan ngerasa saya kecepetan ya dok datangnya ya dok untuk USG. Enggak. Kalau sudah terlambat haid, apalagi sudah 1 minggu, terus tes pack sudah positif, walaupun positif samar, USG aja. Pastikan dulu ada nggak, nanti baru dievaluasi ulang kan. Sebenarnya bukan malu, cuma takut kecewa sebenarnya. Enggak juga Bun. Kayak kecewa, aduh ternyata nggak jadi hamil, udah seneng gitu, enggak. Abi sih nggak tahu ya apakah ada di dalam lubuk hati seperti itu. Tapi yang tergambar, yang disampaikan ke Abi biasanya gitu, malu gitu. Aduh, ya saya kecepetan ngomongnya gitu, saya kecepetan ya dok USG-nya. Iya sih, abisnya soalnya begini nah. Jadi Abi sampaikan kepada mams dan ayah, yang mams lakukan, ayah lakukan itu sudah benar, gitu. Jadi nggak ada yang salah. Oh makanya jangan USG cepet-cepet, nggak gitu. Justru mam sudah melakukan hal yang benar, gitu. Jadi begitu tahu langsung segera periksakan. Karena kan bisa juga salah minum obat, misalkan cuek sakit minum obat antibiotik atau obat-obatan yang tidak semestinya diberikan. Contoh obat flu. Lalu kemarin yang kasus COVID pun. Wah sudah macam-macam sakit dikasih obat antivirus segala macam, toto hamil. Setelah itu baru panik, dok saya udah kemarin kena ini minum obat ini mana gitu. Karena ada obat-obat tertentu yang nggak boleh diberikan untuk kehamilan, apalagi awal kehamilan gitu. Iya kayak ada teman bunda yang panik ketika hamil, nggak panik sih, dia nggak tahu pokoknya ketika hamil itu dia tahu hamil, ternyata si istrinya masih pakai retinoid, akhirnya harus cek kromosom gitu-gitu kan. Iya. Makanya gitu. Jadi kalau moms aware akan kesehatan moms, itu sudah benar melakukan pemeriksaan segera. Gitu. Itu bentuk kepedulian kita akan diri kita. Namanya itu jaga-jaga ya, ikhtiar ya. Dan bentuk penjagaan diri kita akan amanah yang Tuhan berikan. Iya nggak sih? Iya. Kalau udah kayak gitu mendingan langsung ke bidan apa ke dokter kandungan? Bu bidan boleh untuk memastikan cek lagi, tapi untuk pemastiannya USG dengan dokter kandungan. Oke. Ya, jadi kejawab ya? Kejawab. Okay. Mudah-mudahan
jawabannya bisa dicerna dengan baik. Jadi tadi moms yang bertanya juga bisa lihat video ini. Oke. Dah. Baik. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Bye. Bye.